Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Khairifa Sakib, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia Madura. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu code hacking, yaitu menjelaskan untuk apa code hacking dan manfaat code hacking, serta contoh dari code hacking itu sendiri. Nah, mari kita mulai. Sebelum kita mengenal kegunaan dari code hacking, kita perlu tahu apa itu code hacking terlebih dahulu. Apa itu code hacking? Code hacking merupakan suatu teknik marketing yang digunakan oleh perusahaan startup dalam bidang teknologi yang berbasis kemampuan berpikir analitis, berbasis kreativitas, dan metrik sosial. Code hacking merupakan teknik marketing yang berbasis eksperimen. Istilah code hacking diambil dari campuran berbagai teknik data engineering, analistik, dan marketing. Seorang code hacker menggunakan semua teknik ini secara optimum, dan itu mereka bisa menemukan cara terinovatif, terefektif, dan tercepat untuk mencapai kesuksesan startup. Jadi singkatnya, code hacking ini sendiri ialah suatu teknik marketing yang digunakan perusahaan startup. Ya, sudah. Nah, lalu untuk apa sih code hacking itu sendiri? Code hacking dipakai untuk menentukan cara paling produktif untuk mengembangkan sebuah bisnis. Nah, teknik marketing ini bertujuan untuk mendapatkan publikasi dan menjual produk. Jadi di dalam pengembangan bisnis startup, istilah ini sangat dibutuhkan. Nah, dan code hacking sendiri sangat dibutuhkan oleh bisnis startup untuk bisa survive di dalam dunia bisnis. Nah, code hacking kan strategi marketing. Teknik marketing. Nah, di dalam teknik marketing pasti mereka memiliki strateginya. Nah, strategi code hacking ini ialah dibagi menjadi 3. Dari satu, mempromosikan bisnis menggunakan sebuah konten atau pemasaran konten. Kedua, mempromosikan produk di dalam produk atau pemasaran produk. Dan yang ketiga, membayar kegiatan promosi atau iklan. Salah satu hal penting dalam suatu strategi marketing adalah mengukur kesuksesan. Kebanyakan growth hacker fokus pada langkah AAA, RRR. Apa sih AARRR itu? Mari kita lihat. AARRR adalah tahapan-tahapan. A. Acquisition, Activation, Retention, Referral, dan Revenue. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Acquisition adalah saat pertama kali bisnis dan calon pelanggan Anda melakukan kontak. Bisa melalui website atau dari produk yang Anda jual. Dan ini sangatlah penting, sebab Anda bisa mengetahui apakah calon pelanggan tertarik lebih jauh ke bisnis Anda. Maka dari itu, agar tahap ini optimal, Anda harus bisa menjangkau banyak calon pembeli, alias memperluas brand awareness Anda. Bagaimana caranya? Alih-alih promosi di berbagai platform, sebaiknya Anda promosi di tempat yang memang ramai dengan calon konsumen, seperti pada platform-platform yang terkenal, seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. 3 platform itu kan merupakan platform yang terkenal. Lalu activation.
Activation merupakan langkah kedua pada growth hacking yang ditandai dengan pelanggan yang mulai menggunakan produk atau layanan Anda. Jadi jika acquisition adalah proses menarik calon pelanggan, activation ini adalah proses menjadikan mereka menjadi pelanggan untuk pertama kali. Nah, banyaknya jumlah konsumen yang menjadi pelanggan ini disebut dengan conversion rate dan merupakan tahap yang agak tricky. Sebab walaupun Anda sudah promosi di tempat yang tepat, banyak calon konsumen yang masih ragu terhadap startup baru. Ya, konsumen wajar untuk ragu terhadap startup baru kita, tapi kita harus meyakinkan. Retention. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan pada tahap activation, saatnya menjadikan mereka sebagai pelanggan tetap di tahap retention. Maka dari itu, Anda harus mencoba memastikan bahwa pelanggan tak hanya menggunakan produk atau layanan sekali saja, namun berkali-kali di waktu mendatang. Referral. Referral adalah tahap di mana pelanggan tetap Anda mempromosikan produk atau layanan Anda ke orang lain. Umumnya, melalui strategi yang disebut sebagai word of mouth marketing atau promosi dari mulut ke mulut. Strategi ini sangat ampuh dan mampu membantu pertumbuhan bisnis Anda dengan cepat. Nah, untuk mendorong pelanggan tetap Anda melakukan promosi ke orang lain, Anda berikan bonus setiap mereka berhasil mengajak orang lain, misalnya diskon, khusus, cashback, fitur tambahan, dan semacamnya. Seperti referral pada beberapa aplikasi seperti Snack Video, jika Anda mengundang teman Anda mendapatkan uang. Seperti Dropbox, jika Anda mengundang teman Anda, maka Anda akan mendapatkan free space dalamnya. Nah, selanjutnya, revenue. Nah, tahap terakhir dari growth hacking adalah revenue atau pendapatan. Jika 4 tahap sebelumnya berjalan dengan lancar, Anda akan mulai mendapatkan pendapatan dan bisa digunakan untuk mengembangkan startup Anda lebih jauh lagi. Sayangnya, banyak startup yang gagal mencapai tahap ini karena berbagai alasannya. Nah, setelah membahas untuk apa growth hacking, kita akan membahas manfaat growth hacking. Manfaat yang pertama adalah return of investment. Yang terbukti, manfaat dari penggunaan growth hacking yang pertama adalah return of investment. Yang terbukti dengan penggunaan data untuk menginformasikan setiap keputusan yang Anda buat dan melacak kinerja peretasan secara akurat. Anda dapat dengan mudah melihat strategi peretasan pertumbuhan mana yang berkinerja seperti yang Anda harapkan dan mana yang tidak. Bertekunlah dengan orang-orang yang menunjukkan janji untuk akuisisi pelanggan dan buang orang-orang yang tidak. Yang kedua, manfaat selanjutnya yaitu berbiaya rendah. Sesuai sifatnya, peretasan pertumbuhan atau growth hacking ini dirancang untuk menggunakan sumber daya apapun yang Anda miliki dengan cara yang ekonomis. Hal ini berarti menggunakan taktik seperti memastikan halaman arahan, meningkatkan praktik terbaik untuk mendapatkan peringkat tertinggi di mesin pencari atau keyword atau kata kunci penting. Dan yang terakhir, sumber daya yang rendah. Manfaat growth hacking yang terakhir adalah penggunaan sumber daya yang rendah. Growth hacking sering dikembangkan dan diimplementasikan oleh satu orang di tim produk atau teknik dan tidak memerlukan seluruh tim pemasaran untuk mengeksekusi. Nah, setelah belajar manfaat growth hacking, di sini kita akan melihat contoh growth hacking.
Nah, di sini saya memilih salah satu contoh code hacking yang paling terkenal, yaitu Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan umum terbesar di dunia. Dulu, Dropbox juga menerapkan strategi code hacking untuk memperbanyak penggunanya. Dropbox menawarkan tambahan penyimpanan gratis bagi penggunanya yang memasukkan akun Twitter atau Facebook, lalu membuat postingan terkait Dropbox. Secara tak langsung, pengguna mempromosikan Dropbox dengan cuma-cuma ke media sosialnya. Nah, Dropbox juga memberikan penyimpanan gratis bagi penggunanya yang mengundang teman mereka. Dengan mengundang teman mereka, dengan menggunakan link referral yang mereka bagikan ke teman mereka, dan dengan satu klik saja, mereka dapat mendapatkan tambahan penyimpanan gratis. Siapa yang tidak mau hal tersebut? Dengan hal yang sesimpel itu, mereka mendapatkan penyimpanan gratis. Otomatis, penggunaan Dropbox meningkat. Bertambahnya penggunaan tersebut dikarenakan strategi code hacking mereka yang memberikan tambahan penyimpanan gratis bagi penggunanya ketika mereka mengundang teman mereka atau membuat postingan terkait Dropbox. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.